patofisiologi anemia ya. Baik. Ibu. Ini kelas apa? Kelas A atau B? Berarti ini yang B ini belum ya, mungkin ya, yang B belum. Yang apa namanya, untuk topik pertama itu yang KEP kelas B juga belum ya? Ya udah, PC-nya biar hubungi Bu Mami lagi ya. Oh iya, iya betul sudah. Ya udah, nanti biar yang kelas B kontak Ibu lagi. Baik, Ibu juga materi untuk patofisiologi. Ini. Ya, anemia itu tentu kita tahu ini jaringannya. Anemia adalah kondisi di mana kadar hemoglobin darah lebih rendah dari kadar normal. Nanti kalau untuk tahu tentang kondisi darah yang atau definisi anemia, terus bagaimana pemeriksaannya dan sebagainya, itu Anda bisa ya Ibu share, tunjukkan kalian bisa mencari atau browsing ya definisi anemia. Assessment on iron. Ya. Ini Ibu tunjukkan satu jurnal ya tentang iron deficiency anemia, pathophysiology, assessment, practical, dan management. Nah, Ibu tunjukkan linknya. Nah, nanti sambil ntar Ibu share.
Sambil Ibu jelaskan kalian bisa ini ya. Ini dari BMJ Open Gastroenterologi ya. Anemia defisiensi patofisiologi assessment and practical management. Jadi dalam jurnal ini Anda akan bisa melihat patofisiologinya. Kita lihat di sini. Nah, ini tentu terkait dengan biokimia, ya kan? Kalau kemarin Anda sudah mendapatkan materi tentang biokimia dari zat besi ya, metabolisme zat besi, maka ketika kita membahas tentang iron deficiency anemia, maka Anda tidak bisa lepas itu dari pembahasan mengenai bagaimana heme sintesis itu dibentuk serta keseimbangan zat besi di dalam tubuh. Ini tentu kalian nanti akan membuka lagi catatan-catatan dalam mata kuliah biokimia ya. Apa namanya? Metabolisme zat gizi mikro ya. Metabolisme zat gizi mikro. Di Ibu sudah ada videonya juga. Kalian juga bisa mendengarkan ya tentang heme sintesis. Nah, ketika kita membahas tentang anemia defisiensi zat besi, maka kita membahas tentang heme sintesis. Oke, nanti silakan di download ini ya, Ibu share webnya atau linknya. Nanti kalian akan bisa dapat jurnal ini. Ya. Sekarang kita akan kembali ke topik ke slide Ibu. Ini Ibu share dulu sumbernya. Jadi sumber-sumber apa namanya? Mana ya capnya itu munculnya di mana? More. Oh, cap di sini. Nah, Anda bisa klik ini. Sekarang kita kembali ke PPT Ibu. Ini. Ya. Nah, intinya adalah kadar hemoglobin yang rendah. Nah, kadar hemoglobin yang rendah itu penyebabnya apa? Nah, ini tentu kita akan melihat patofisiologinya. Normalnya kalau semuanya baik, asupan zat gizinya bisa. Sebentar ya, Ibu mau dapat kiriman Gojek dulu sebentar.
Ya, maaf ya, kita kembali. Jadi intinya di situ ya kalian mesti melihat dulu atau membuka-buka lagi catatan atau textbook tentang metabolisme zat gizi mikro. Oke. Nah, tentu kalau kita mau membahas tentang anemia, saya kira ini sudah kita bahas ya di di mata kuliah program gizi ya. Tapi kita mesti mengingat kembali jenis-jenis anemianya. Kalau kita mau tahu tentang patofisiologinya, tentu kita akan melihat penyebab dari anemia. Nah, anemia bisa kita kategorikan menjadi jenis anemia gizi, kemudian anemia penyakit, dan anemia genetik. Yang akan kita bahas itu patofisiologi dari masing-masing jenis anemia ini apa. Kalau kita ngomong anemia saja, maka indikatornya hanya kadar Hb, ya kan? Indikatornya kadar Hb saja. Nah, tapi rendahnya kadar Hb itu penyebabnya apa? Nah, itu yang kita pelajari dalam patofisiologi ini. Ya. Jenis anemia gizi, maka itu tentu anemia yang disebabkan karena defisiensi zat gizi. Nah, zat gizinya ada apa saja yang bisa menyebabkan anemia? Iron deficiency anemia, berarti itu kekurangan zat besi. Nah, tentu bagaimana prosesnya, nanti patofisiologinya seperti apa. Maka Anda akan mengikuti metabolisme zat gizi mikro itu. Ya, nanti kita bahas. Kemudian anemia megaloblastik. Anemia megaloblastik itu anemia yang disebabkan karena kekurangan apa? Asam folat. Maka tentu bagaimana proses di dalam tubuh.
untuk terjadinya kekurangan hemoglobin yang disebabkan karena defisiensi asam folat itu akan berbeda dengan jalur. Kita ngomong jalur nih ya, jalur terjadinya turunnya HB yang disebabkan karena defisiensi zat besi. Begitupun juga anemia pernisiosa. Ini berarti kita itu kalau yang di anemia gizi ini kita bicara soal metabolisme zat besi, metabolisme asam folat, metabolisme pernisiosa ini vitamin B12, ya kan? Ini bicara soal bagaimana jalur atau metabolisme beberapa zat gizi mikro. Sementara kalau kita bicara anemia penyakit ini adalah kelainan karena anemia aplastik. Ini adalah prinsipnya adalah anemia yang disebabkan karena tubuh gagal, ya. Anemia aplastik adalah rendahnya hemoglobin yang disebabkan karena tubuh gagal memproduksi hemoglobin karena kerusakan pada sumsum tulangnya. Nggak tahu tempat pembentukan hemoglobin di mana. Nah, ini kan kita harus tahu dulu tuh. Pembentukan hemoglobin itu terjadi di sumsum tulang. Ya kan? Maka kalau terjadi apa-apa yang terkait dengan kelainan-kelainan pada sumsum tulang, maka produksi HB pasti terganggu. Nah, kemudian kalau yang penyakit infeksi dan penyakit lainnya, contohnya apa? Orang yang mengalami penyakit gagal ginjal, renal failure, itu juga akan mengalami penurunan kadar HB. Ya. Jadi orang yang gagal ginjal itu akan mengalami kekurangan produksi atau mengalami hambatan dalam produksi heme. Kenapa? Karena mereka gagal memproduksi suatu hormon, ya, renal hormon atau hormon yang dihasilkan oleh ginjal, yaitu eritropoietin. Ya. Itu adalah suatu hormon yang dihasilkan oleh ginjal, tugasnya adalah menstimulasi ya, sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah baru. Nah, kalau ginjalnya sakit, tentu ginjalnya rusak, tentu hormon yang diproduksi oleh ginjal itu juga kan terhambat. Nah, akhirnya inisiasi untuk pembentukan sel darah merah akan terganggu. Nah, itu. Jadi hormon itu sebagai startingnya, sebagai apa namanya, yang menstimulasi ya proses cascade dari pembentukan sel darah merah yang berasal dari sel puncanya atau apa namanya progenitor, eritroid progenitor. Ya. Baik, kemudian anemia genetik. Anemia genetik ini talasemia. Talasemia itu disebabkan karena gangguan pembentukan globin. Nah, kalau yang di anemia gizi itu gangguan pembentukan heme, gitu ya, perbedaannya. Kalau talasemia gangguan pembentukan globinnya. Oke, sekarang kita diskusikan. Jadi saya kira nanti ini Anda bisa bahas ya. Sekarang kita bahas tahap terjadinya
anemia besi. Jadi kita membahas anemia defisiensi zat besi dulu. Tahap terjadinya anemia defisiensi zat besi itu terdiri dari 3 tahap. Karena dia disebabkan karena kekurangan zat besi, maka ketika tubuh kita itu kekurangan asupan makanan yang mengandung zat besi, gitu ya, maka akan terjadi mekanisme adaptasi untuk pembentukan hemoglobinnya. Yang pertama bagaimana? Ketika asupan zat besi dari makanan tidak memenuhi kebutuhan, maka simpanan zat besi di dalam tubuh, atau itu dalam bentuk ferritin, itu akan dibongkar atau dikosongkan. Tahap ini disebut sebagai tahap deplesi. Jadi tahap deplesi adalah tahap pengosongan simpanan zat besi. Nah, ini ditandai dengan apa? Turunnya kadar ferritin darah. Karena cadangan zat besi di dalam hati itu akan dibongkar. Jadi ferritin sebagai cadangan zat besi itu kan adanya di mana? Ada di dalam liver, ya kan? Tapi ada yang dilepas di dalam sirkulasi darah. Nah, ketika yang ada di dalam liver itu dibongkar karena apa? Karena kekurangan, ya kan? Karena tubuh kita mau bikin eritrosit itu enggak ada nih, maka simpanannya dibongkar. Nah, ketika simpanan di dalam hati, ya, di dalam liver itu dibongkar, maka kadar ferritin di dalam darah juga akan turun. Maka itu linier, ya kan? Kalau sudah ferritin turun di dalam darah, kenapa? Karena ferritinnya ini dimobilisasi untuk pembentukan heme di dalam sumsum tulang, gitu ya. Kemudian tahap kedua, ketika sudah memobilisasi cadangan itu masih saja kekurangan, ternyata kekurangan kekurangan asupan zat besi tetap berlangsung. Maka ketika cadangan zat besi sudah diambil untuk dimobilisasi ke sumsum tulang, ini sumsum tulang ya, mungkin, untuk pembentukan sel darah merah atau proses eritropoiesis. Tahap ini disebut iron deficiency erythropoiesis. Jadi defisiensi zat besi untuk proses eritropoiesis. Maka tahap ini ditandai dengan turunnya jenuh transferin. Jenuh transferin itu Anda tahu di saat Ibu Mami menjelaskan tentang metabolisme zat besi, bahwa zat besi itu ditransport oleh transferin, maka digandeng atau diikat di dalam binding site-nya atau sisi pengikatnya itu ada 2, ya kan? Maka transferin itu suatu protein yang disebut sebagai diferik transferin karena mengikat 2 ferrit. Zat besi di dalam darah selalu berada dalam bentuk ferrit. Oke, jadi ketika kekurangan, maka ini kan transferin itu kan dia jadi kosong, nggak ada yang digandeng nih, karena mereka sudah ditransfer semua ke sumsum tulang untuk pembentukan eritrosis, ya kan? Eritroid, ya, pembentukan sel darah merah. Nah, sehingga yang disirkulasi juga berkurang. Kalau sirkulasi berkurang, maka transferin ini gandeng siapa nih? Maka dia tidak jenuh. Makanya turun ke jenuh transferin. Maksudnya transferin jenuh itu kalau transferinnya penuh, itu sudah menggandeng zat besi semua di sisi kanannya. Semua protein yang ada di darah, transferin yang ada di darah itu sudah penuh. Nah, kalau enggak ada yang digandeng, ya transferin kan ibaratnya kendaraan. Ya kan? Taksi atau apa yang umum transportasi itu ya, nggak ada penumpang ya berarti kosong kan gitu. Nah, itu kan yang tidak jenuh, ya paham ya. Jadi ini kita harus punya imajinasi untuk itu. Nah, kalau sudah kosong terus itu tapi kok nggak ada suplai masuk ya, artinya konsumsi makanan yang mengandung zat besi, suplai zat besi ke dalam tubuh masih kurang juga dan masih bahkan tambah parah, nggak ada asupan, maka suplai zat besi ke sumsum tulang sudah tidak cukup lagi untuk membentuk hemoglobin.
kondisi ini maka hemoglobin darah turun. Pada kondisi pertama, meskipun ferritin turun, mungkin hemoglobinnya masih normal, paham ya? Hemoglobin masih normal. Ketika Anda melihat hasil pemeriksaan hemoglobinnya normal, tapi ferritinnya rendah, nah, maka itu mungkin terjadi baru tahapan ini yang disebut depletion state, disebut depletion state, tahap depresi, begitu. Terus pada tahap kedua, ini hemoglobin mungkin juga masih normal, meskipun sudah mulai agak turun, tetapi masih normal, ya, atau sudah mengalami penurunan kalau bagi mereka yang ini ya mengalami penurunan, ya, tapi masih di atas berapa ya tahap normal, batas normal. Tapi ini jenuh transferinnya sudah turun, ini sudah tahap 2 dilihat dari transferinnya, ya. Ini sudah nggak gandeng ini ya, itu sudah tahap 2 tuh. Baru tahap ketiga itu kalau HP-nya sudah rendah, begitu ya. Jadi jangan kebalik kalau HP-nya rendah, itu mestinya kalau itu patofisiologinya karena kekurangan zat besi, maka ferritinnya sudah rendah lebih dulu, begitu ya. Maka ferritinnya akan lebih rendah lebih dulu. Oke, jadi itu patofisiologinya. Nah, perkara ini Anda bisa lakukan di baca di. Nah, sekarang itu akan menjelaskan tuh iron deficiency. Jadi kalau secara keseluruhan metabolisme zat besi itu dari makanan yang dikonsumsi, dia hanya akan diserap berapa persen? Ya sedikit saja, 10%, bahkan ada yang 5% kan gitu. Baru kemudian yang sudah diserap dia akan ditransfer oleh transferin, ya kan, di plasma darah nih, besarnya sekian ya. Kemudian kalau yang tidak diserap dia akan lepas melalui feses atau ya melalui feses. Nah, ketika ditransfer ini maka akan masuk ke sumsum tulang, bone marrow, dibawa ke sumsum tulang untuk proses eritropoiesis, pembentukan red blood cell atau sel darah merah. Ya. Kemudian juga bisa di makrofag ya, dia akan di iron storage itu di reticuloendotelial ya, bisa. Nah, terus kelebihannya tuh akan ada disimpan di hepar. Nah, jadi nanti kalau untuk membahas iron deficiency anemia, maka Anda kembali membaca atau melihat video ya, tentang penjelasan Bu Mami tentang ini hemoglobin sintesis. Itu di metabolisme zat besi mikro. Oke. Sekarang kita bahas ke iron deficiency karena kekurangan vitamin B12. Kekurangan vitamin B12 dan asam folat. Ya, dua nih. Vitamin B12 dan asam folat itu akan menyebabkan megaloblastic anemia atau disebut makrositic anemia karena kekurangan B12. Nah, ini terjadi pada siapa? Pada orang-orang yang diet vegetarian. Orang-orang yang diet vegetarian itu karena dia konsumsinya menghindari daging, padahal B12 itu terdapat pada daging, produk-produk hewani, maka dia kekurangan. Oke, ini kalau dilihat penampakan dari sel darah merah ya, dia membesar. Ya. Kalau kekurangan zat besi dia mengecil dan pucat. Nah, proses kekurangan B12 ini kalau kita lihat dari proses untuk ini pembentukan him. Pembentukan him itu dari suksinil CoA dan glisin. Dia akan membentuk
apa namanya, propilenogin, PPG. Anda buka lagi di metabolisme zat gizi mikro, nanti di mana pembentukan akhir dari hemoglobin. Ini kan bentuk dari hemoglobin ini ya, hemoglobin yang paling kanan itu adalah kimia dari hemoglobin. Tapi serangkaian itu nanti buka kembali di metabolisme zat besi. Kita bahas. Nah, pada gambar ini adalah gambar yang mencerminkan proses kekurangan sel darah merah yang diakibatkan karena penyakit ini ginjal atau gagal ginjal. Pada orang-orang yang gagal ginjal, maka dia tidak bisa yaitu produksi eritropoietin, suatu hormon yang akan menstimulasi hematopoietic stem cell atau erythroid progenitor untuk diproses menjadi red blood cell. Jadi pada orang-orang yang gagal ginjal, maka nih eritropoietinnya akan berkurang, ya kan? Maka proses di sini dia akan terhambat. Hematopoietic stem cell itu tidak berproses menjadi red blood cell. Jadi dalam proses hematopoietic stem cell itu juga disebut sebagai erythroid progenitor. Ya, progenitor itu calon, ya kan? Stem cell ya juga sel calon sel, ya, yang menjadi sel yang belum matang atau disebut sel punca. Ya, maaf. Jadi proses pembentukan heme yang terhambat yang diakibatkan oleh penyakit gagal ginjal ini kuncinya di sini. Erythroid progenitor yang fungsinya erythropoietin itu fungsinya adalah menstimulasi sel stem cell untuk atau erythroid progenitor ya untuk terjadi serangkaian proses sehingga mematangkan selnya menjadi sel darah merah. Ya kan? Kemudian kalau sel darah merah itu dia terganggu, maka terjadi hambatan oksigenasi di dalam sel. Kan oksigen sel darah merah atau heme itu fungsinya adalah mengikat oksigen. Nah, ini bahwa heme itu sifatnya mengikat oksigen, maka ketika tidak terbentuk hemoglobin, maka oksigen di dalam sel juga akan berkurang. Maka di dalam jaringannya, di dalam sel ataupun di dalam jaringan itu akan mengalami penurunan. Itu kenapa? Karena ya faktor yang mengurangi atau menurunkan oksigenasi. Apa yang menyebabnya? Low blood volume, kemudian anemia, low hemoglobin, poor blood flow, and pulmonary disease. Jadi faktor-faktor yang menjadikan terganggunya proses pembentukan sel darah merah, ya, ini adalah eritropoietin, ya, yang rendah. Lalu sel darah merah ini dia akan merangsang oksigenasi, ya, jadi oksidasi di dalam tisu atau sel. Nah, kalau oksigennya kurang, maka dia tidak bisa menstimulasi eritropoid lagi. Jadi intinya ini ada siklus, ya kan? Ketika orang mengalami gagal ginjal, produksi eritropoietinnya kurang, ya itu juga bisa disebabkan karena hormon yang diproduksi berkurang dan juga stimulasi dari oksigen di dalam sel juga kurang. Bahwa produksi eritropoietin ini harus dipicu dua hal, yaitu distimulasi atau diproduksi oleh kidney, tapi dia harus distimulasi adanya oksigen.
begitu kerja eritropoietin ini harus ada oksigenasi, gitu ya. Nah sekarang ini adalah gambar jalur patofisiologi kalau kekurangan asam folat yang menyebabkan hambatan dalam pembentukan ya, yang menyebabkan megaloblastik anemia. Bagaimana asam folat itu bekerja? Asam folat ya, ini yang berasal dari dietary protein. Nah, jadi vitamin B12 maupun asam folat ya, itu berasal dari protein ya. Kalau B12 itu protein hewani. Ya, kemudian asam folat ini bisa hewani dan nabati. Dietary protein ini akan menghasilkan ya, metionin. Metionin itu apa? Asam amino. Menghasilkan asam amino. Kemudian asam amino ini ya kemudian akan membentuk adenosil metionin ya, kemudian dari metionin akan diubah menjadi homosistein. Sehingga nanti akan perubahan dari metionin akan diubah menjadi homosistein. Nah, homosistein ini akan menstimulasi kembali, ya kan? Ini menjadi atau akan distimulasi lagi akan berubah menjadi metionin kembali, maka disebut sebagai metionin cycle. Ya. Ini salah satu ininya. Nah, metionin cycle itu akan bisa terjadi kalau ada, ini lihat nih, yang sebelah kiri, tetrahidrofolat. Tetrahidrofolat bersama vitamin B12 itu akan menstimulasi terjadinya proses metionin cycle. Jadi ketika kita kekurangan tetrahidrofolat atau kekurangan asam folat maupun B12, maka siklus ini tidak terjadi. Nah, siklus ini dia akan menghambat. Kalau metionin cycle ini akan terhambat, maka proses pembentukan glutathione. Glutathione itu suatu enzim ya, enzim antioksidan. Suatu enzim antioksidan itu terhambat. Kalau enzim antioksidan di dalam tubuh kita itu terhambat, maka sel darah merah ya, nanti pun juga akan mudah mengalami kerusakan. Sehingga kekurangan sel darah merah. Ya, karena ini bersifatnya antioksidan. Selain itu, tetrahidrofolat itu juga menjadi stimulasi untuk pembentukan DNA yang mengarah pada kerja erythroid progenitor. Nah, ini prosesnya. Megaloblastik anemia patofisiologi. Bagaimana nih? Tadi kan proses metabolisme asam folatnya ya, Ibu jelaskan. Jadi asam folat B12 itu fungsinya adalah untuk bisa agar terjadi metionin cycle, di mana metionin cycle ini kemudian akan menghasilkan satu metabolit yang akan membentuk glutathione, suatu enzim antioksidan. Nah, antioksidan itu akan menjaga agar sel darah merah tidak mudah rusak. Selain itu, sekarang pada jalur tetrahidrofolat. Jadi ketika dietary B12 mau ini dia akan masuk ke dalam tubuh untuk mengaktifkan B12, maka di B12 ini juga akan berproses untuk menghasilkan ini tetrahidrofolat. Artinya THF itu kan tetrahidrofolat. Dengan bantuan enzim dehidrofolat reduktase DHF, maka akan diubah menjadi DHF, dihidrofolat. Ya kan? Ternyata dihidrofolat ini, maaf, dari reduktase ya, ini dihidrofolat ini akan menjadi tetrahidrofolat. Nah, ternyata dalam proses siklus
dihidrofolat ini merupakan jalur untuk mempengaruhi pembentukan DNA, nucleic acid precursor. Jadi untuk pembentukan DNA. Nah, DNA mana? DNA dari sel eritrosit, ya kan? Maka sebenarnya proses ini nyambung dengan proses yang berikut yang ini tadi. Ya. Jadi ada fungsinya, bukan nyambung ya, tapi ada sebenarnya nyambungnya dari sebelah kiri. Fungsinya itu kalau proses methionine cycle itu untuk menghasilkan glutathione, ya kan, yang menjaga agar tidak rusak sel darah merahnya, tetapi kalau tetrahidrofolat atau asam folat itu fungsinya adalah berfungsi dalam proses pembentukan DNA. Nah, kalau kita kekurangan asam folat, maka proses pembentukan DNA-nya itu akan terputus. Ini kan ada silang. Jadi terputus. Terutama DNA dari dalam sel eritrosit. Nah, eritrosit ini nanti kan di progenitor tadi. Ya. Eritrosit itu yang progenitor nah, yang di sini. Nah, hematopoietic stem cell itu ya, progenitor. Jadi DNA, kalau bedanya yang di sini di gagal ginjal itu kan eritropoietin tidak bisa menstimulasi stem cell, ya. Tapi kalau kekurangan asam folat, ya, ini juga dia memutus jalur pembentukan DNA. Jadi lebih dalam kalau sini, ya. Lebih di dalam, prosesnya itu ada di dalam sel. Kalau yang tadi yang hormon tadi kan dalam pembentukan selnya. Nah, DNA itu kan ada di dalam sel, paham ya? Anda bisa bayangkan. Ada satu sel ya, calon sel puncak atau stem cell dari sel eritrosit. Di dalamnya itu ada DNA. Kalau hidrofolat ataupun asam folat itu bekerja di DNA-nya ini, pembentukan DNA-nya ini akan dihambat, diputus. Sementara kalau eritropoietin itu selnya, gitu ya, paham ya? Sel itu yang lebih besar kan, rumahnya DNA. DNA itu ada di dalam selnya, kan begitu toh? Nah, jadi kalau dia kekurangan asam folat, maka yang dihambat itu pembentukan DNA-nya di dalam sel eritrosit tadi. Sementara kalau hormon tadi pembentukan selnya yang dihambat. Sementara kalau kekurangan heme itu yang dihambat dari kekurangan zat gizi mikro seperti kekurangan heme, Fe, kemudian kekurangan Zn, kekurangan apalagi B6, itu dia dihambat pembentukan heme-nya. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah DNA inhibition of DNA synthesis. Jadi dihambat di pembentukan DNA-nya. Ini kan DNA itu bisa replikasi. Gitu. Nah, ini yang dihambat di sini, di tingkat di dalam sel ini. Nah, oke, saya kira ini asesmennya ya. Nah, sekarang kita bahas yang perniciosa. Perniciosa itu bukan karena kekurangan asupan vitamin B12, akan tetapi kekurangan sel intrinsic factor. Kita akan bahas ini ya. Jadi pernicious anemia itu lack of intrinsic factor result in macrocytic anemia. Vitamin B12 ya, itu. Penyebabnya apa? Kenapa kok kita kekurangan intrinsic factor? Karena gastrik mukosal atrofi. Jadi kita itu mengalami atrofi mukosa lambung kita. Juga bisa also causes lack of secretion of acid and basic. Kalau kita itu mengalami atrofi mukosa, maka kita bisa terhambat
pembentukan intrinsik faktornya, juga bisa kekurangan enzim, ya kan? Juga kekurangan asam hidroklorik, atau karena kita kita karena penyakit lalu dipotong nih gastrik bypass, sehingga vitamin B12 tidak diabsorpsi, atau kita mengalami penyakit namanya distal bowel resection, ya resection berarti ini juga disebabkan karena itu, ya. Nah, atau karena faktor usia, may develop among middle age and elderly associated with autoantibodies against gastric mucosal cell. Jadi intrinsik faktor itu adalah suatu protein yang dihasilkan oleh mukosa lambung. Ini prosesnya. Nah, kita lihat bahwa mukosa lambung itu ada di mana? Ini adalah sel mukosa lambung, atau disebut sel parietal. Ini adalah sel parietal lambung yang fungsinya untuk menghasilkan intrinsik faktor. Intrinsik faktor itu yang gambar mungkin yang lebih jelas yang di sini, ya, yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan, dietary uptake pathway. Jadi intrinsik faktor itu yang gambarnya bunder-bunder nih, ya. Di sini digambarkan bunder-bunder. Nih, dihasilkan dari sini. Ya, intrinsik faktor, ya, dikeluarkan dari mukosa lambung atau parietal lambung ini kan di sini. Jadi jaringan parietal itu yang warna kuning muda ini. Dia akan mengeluarkan atau menghasilkan intrinsik faktor dengan gambar bulat-bulat. Nah, sekarang vitamin B12 itu di mana? Vitamin B12 dia akan berada di dalam makanan, itu terikat oleh protein. Vitamin B12 ini digambarkan yang warna biru muda, CBL itu, ya. CBL itu singkatan dari B12 itu juga disebut sebagai apa? Aduh, lupa. Vitamin B12 itu juga disebut sebagai disingkat di sini CBL. Aduh, itu kok jadi lupa dong. Ya, nanti cari tahu, ya. Vitamin B12 disebut juga apa? Maka disingkat CBL ini, ya. Nah, sehingga B12 ini selalu berikatan dengan protein dietary kobalamin, ya. CBL itu singkatan dari kobalamin, ya. Jadi kobalamin itu akan terikat oleh protein. Maka ketika kita itu mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, kemudian R ini adalah satu protein yang diproduksi oleh salivary gland, ya, di dalam oral cavity. R ini adalah suatu protein yang dihasilkan oleh kelenjar saliva. Ya, makanya dihasilkan di sini, di kelenjar saliva. Ini adalah protein yang dihasilkan oleh kelenjar saliva. Maka ini sama-sama kan ketelan, ya. Kita itu kan selalu menelan-nelan ludah kita sendiri, ya. Itu kan mengandung protein ini, R ini. Protein yang dihasilkan oleh kelenjar saliva. Ketika dia telan kemudian berada di dalam lambung, maka kobalamin yang diikat oleh protein ini akan dipecah oleh HCl lambung, ya kan? Boleh dipecah oleh HCl, ya, oleh lambung. Maka akan terpecah nih antara CBL dengan protein, ya, protein pengikatnya. CBL yang sudah pecah ini kemudian dia akan digandeng oleh R, digandeng oleh protein lain. Nah, ingat, ya, digandeng oleh protein lain yang dihasilkan oleh salivary gland ini. Jadi semula dia sudah pasangan, CBL berpasangan dengan P. Ya. P ini
anggap aja apa nih, Prio gitu ya. JPL-nya itu yang cewek cantik ya. Punya pasangan namanya Prio. Di sini Prio itu karena dia ada diganggu nih ya, diganggu oleh HCl, maka dia pecah. Dia terpisah dari CPL. Lalu CPL yang sudah apa namanya, kalau single itu kalian sebutnya apa nih? Jomblo ya. CPL yang sudah jomblo lalu diikat oleh protein lain. Anggap aja protein ini dianggap aja cowok gitu ya. Cowok yang Prio kemudian diganti oleh Roy gitu. Lalu setelah pisahan sama Prio, cewek CPL ini dia bergandengan dengan Roy R gitu ya. Sehingga CPL bergandengan tangan dengan Roy. Tapi ada protein lain yang mengincar. Ya, protein yang dihasilkan oleh parietal lambung yang disebut intrinsic factor. Ini adalah protein atau cowok ya. Karena protein kan kita gambarkan sebagai cowok ya. Ini karena CBL itu cantik ya. Maka setelah bergandengan dengan P, lalu di dalam lambung lalu dipisahkan oleh HCl, lalu dia jomblo diikat oleh R, protein Roy yang dihasilkan oleh apa namanya salivary gland. Lalu dia bergandengan masuk masuk ke usus halus, ya kan? Masuk ke usus halus duodenum, kan dia gandengan nih. Tapi intrinsic factor ngikutin nih, lihat nih. Intrinsic factor dihasilkan di lambung, tapi dia nguntit nih. Waduh, dia juga naksir sama CPL nih. Udah masuk ke sini, bekerjalah intrinsic factor memisahkan, ya kan, oleh suasana alkalin di dalam. Oleh suasana alkalin. Jadi dia nggak memisahkan, tapi yang memisahkan tuh suasana alkalin. Udah nggak tahu nih, ini bertengkar nih. Karena suasana alkalin di sini, pisahan lagi nih CBL dengan Roy. Karena dia sudah jomblo, akhirnya diikat oleh IF. Gitu ya, intrinsic factor. Itu berada di mana? Di usus halus pengikatnya. Meskipun, ya jadi dia nguntitin. Di usus halus dia diikat. Nah, setelah terikat dengan IF, itulah baru bisa diabsorpsi. Paham ya? Sehingga patofisiologi dari anemia yang disebabkan karena kekurangan B12, nah ini terjadinya ya, jadi rumit nih. Jadi ceweknya yang cantik ini berpisah-pisah pasangan ya karena situasi kondisional gitu. Di dalam lambung dipisah karena suasana asam yang dihasilkan oleh HCl ya, HCl lambung. Kemudian dikuntit oleh intrinsic factor yang dihasilkan oleh parietal lambung ini, kemudian dikuntitin. Begitu sudah di dalam usus ini suasana alkali, pecah lagi. Ya kan? R enggak tahan sudah nih, pecah ya. Jomblo lagi CBL, lalu dikuntit oleh IF, lalu IF gandeng, ayo tak gandeng, gandeng, sekarang CPL apa intrinsic factor inilah yang akan membawa CPL masuk ke jalur masuk ke aliran darah. Nah, di dalam aliran darah baru proses itu nanti baru akan masuk ke dalam. Nah, kalau sudah masuk ke dalam sel, ya, nanti jalurnya seperti ini lagi. Itu kan berarti vitamin B12 ya, kan berarti jalur yang di sini kalau sudah masuk ke dalam darah. Ini kan B12. Ya, B12 dia akan bekerja sama dengan tetrahidrofolat lagi. Akan jalur ke sini. Tapi kan beda prosesnya di awal. Nanti akhirnya mentoknya di sini untuk menghasilkan glutathione, yang di sini untuk menghasilkan untuk proses B12 ini, lihat nih, B12 dia juga akan bekerja sama dengan tetrahidrofolat ya, untuk tetrahidrofolat itu akan masuk ke dalam proses pembentukan DNA begitu. Nah, sehingga anemia yang disebabkan karena kekurangan tetrahidrofolat yang disebabkan karena B12, makanya itu selalu berkaitan ya. Sehingga bentuknya sama, yaitu megaloblastic anemia.
Oke, itu patofisiologi dari kekurangan karena vitamin B12, kemudian tetrahidrofolat. Nah, sekarang kita bahas yang anemia hemolitik. Nah, kalau sudah anemia hemolitik ini bukan karena faktor gizi, ya kan? Tadi kan jenis-jenis anemia, ingat kembali di jenis-jenis anemia. Ini disebabkan karena memang membran sel itu mudah pecah. Ya. Jadi hemolitik anemia itu bisa terjadi pecahnya sel darah merah di dalam sel, within red cell, atau di outside the red cell. Kalau yang terjadi pemecahan itu di dalam sel, membran, ya terjadi membran di dalam sel pecah, itu disebabkan karena satu, membran defect. Ya sudah kelainan membran. Ya. Jadi makanya ini lebih banyak pada penyakit-penyakit yang sifatnya herediter, ya kan. Membran defect, kemudian juga terjadi fungsi enzim yang tidak sempurna, makanya disebut sebagai enzim defect. Enzim apa yang bekerja? Yaitu G6PD, glukosa 6 fosfat dehidrogenase. Anda tahu kembali ingat pada metabolisme karbohidrat. Ini karena memang patofisiologi ini kalian memang harus tahu betul di biokimia dan metabolisme zat gizi mikro, ya, dan zat gizi makro. Anda nanti buka kembali apa itu G6PD. G6PD adalah suatu enzim yang terlibat dalam proses pembentukan pirufat dalam proses glikolisis. Makanya di sini ya, enzim defect ini di dalamnya adalah G6PD, ya, atau glukosa 6 fosfat dehidrogenase dan pirufat kinase. Atau memang karena hemoglobin defect. Ya. Begitu. Sementara kalau yang di luar sel, yang pecah itu di luar sel, itu karena faktor-faktor ini. Lebih pada drug associated, ya. Jadi penggunaan obat, kemudian ini faktor autoimun dan faktor non autoimun. Kemudian ini sudah kelainan-kelainan sel, ya, serta karena toksin nih, bisa infection atau toksin karena malaria, kemudian karena faktor obat, ya kan. Drug ini bisa karena racun bisa, ya, bisa ular itu loh, racun bisa tuh, bukan bersama kita bisa, maksudnya bisa ular, ya. Kemudian racun dari spider, kan Spiderman. Apa itu spider? Laba-laba itu, ya. Nah, jadi faktornya. Tapi yang banyak kita jumpai di daerah-daerah yang anemia, ya, banyak anemia. Daerah yang malaria. Daerah yang malaria itu banyak yang mengalami ini G6PD, ya, defisiensi enzim glukosa 6 fosfat dehidrogenase. Ya, ini bisa. Sehingga orang daerah-daerah yang pandemi endemik malaria itu dikasih anemianya banyak, itu dikasih dikasih FE, nggak sembuh-sembuh karena kekurangan enzim gitu. Oke. Nah, pathogenesis of hemolytic anemia. Makanya yang intra tadi ya, ada di dalam, ada di luar. Intravaskular dan extravaskular. Ini karena memang ada kelainan. Destruction at splenic sinusoid terjadi di dalam sel. Jadi memang kalau hemolytic anemia itu membran selnya yang pecah sehingga hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah keluar, begitu. Ya
patofisiologinya, penyebabnya karena tadi karena kekurangan enzim ya, G6PD, piruvatinase itu tadi. Nah, ini juga penggambarannya. Sehingga memang hemolytic anemia itu intinya adalah pemecahan pada membrannya, ya kan? Jadi increase red blood breakdown itu yang disebabkan ya, karena faktor-faktor tadi ini pemecahan. Bisa pecah di increase, dia akan menyebabkan karena red cell, RC itu kan singkatan dari red cell, broken, ya, breakdown, pemecahan. Sehingga kalau itu terjadi pemecahan membran sel, maka apa yang terjadi? Maka bilirubin ya, rejection di dalam proses pembentukan HB itu juga akan terganggu. Nah, pemecahan sel darah merah itu bisa berupa hemolytic anemia, bisa karena cycle cell, ya. Bisa disebut sebagai cycle cell. Nanti kita lanjut pembahasan ya. Ini kalau di dalam tadi kan yang berperan di sini ya, G6PD, ya, kekurangan G6PD, kemudian piruvatinase dan sebagainya. Nah, apa bedanya hemolytic anemia dengan sickle cell anemia? Sickle cell anemia ini dia pecah itu sebelum umurnya. Jadi ini lebih apa namanya? Sickle cell anemia itu dia belum cukup umur ya. Jadi kalau proses pembentukan sel darah merah itu kan mulai dari stem cell ya kan, tadi progenitor tadi. Lalu kemudian dia makin matang kalau ada suplai tetrahidrofolat dan sebagainya ya, vitamin B12 itu dia akan menjadi sel darah merah yang matang. Nah, kalau sickle cell ini dia belum sampai matang, dia sudah pecah duluan. Sementara kalau hemolytic anemia dia sudah matang kemudian pecah. Tapi kalau sickle cell ini lebih sifatnya kan lebih fatal ya, karena dia sel darah merahnya itu belum matang dia sudah pecah. Sementara kalau hemolytic anemia ini memang terbentuk dulu, tapi setelah terbentuk matang rapuh selnya, ya membran selnya rapuh, dia pecah. Nah, jadi ini secara keseluruhan patofisiologi yang anemia yang disebabkan oleh berbagai faktor. Kalau faktornya itu karena gangguan fungsi ginjal, maka dihambat adalah gangguan produksi hormon eritropoietin, maka dia akan tadi siklus progenitor eritroid tadi tidak berjalan, ya produksi eritroid menurun, reaksi kompensasi ya. Kemudian kalau itu dari makanan, baik itu dari Fe, B12 maupun asam folat, maka cuman ini masih kurang detail nih sebenarnya. Kalau itu akan ini Fe itu kalau kekurangan Fe itu jalurnya kan di heme, dia pembentukan heme. Sementara kalau B12 tadi dan asam folat itu pembentukan pada DNA-nya. Oke. Atau karena trauma, karena perdarahan yang berlebih. Ini lebih sama aja ya sebenarnya. Kalau anemia ya kekurangan bisa karena kerusakan sumsum tulang tadi, maka dia anemia aplastik, kekurangan sumsum tulang. Ya, kekurangan sumsum kerusakan sumsum tulang itu disebabkan karena apa? Mungkin karena obat-obatan khusus yang bisa mempengaruhi fungsi sumsum tulang dan sebagainya. Ada obat-obatan yang kanker ya,
obat-obatan apa kemoterapi, ada mungkin yang efek sampingnya itu menjadikan kerusakan pada sumsum tulang, sehingga kalau sumsum tulangnya rusak akhirnya dia akan anemia aplastik. Kayak ini lebih nggak usah. Jadi kesimpulannya kan di sini, Anda akan mencoba membuat patofisiologi anemia defisiensi Fe, Zn, kemudian vitamin B6 dan Cu. Untuk melihat ini, maka Anda harus mencari metabolisme zat gizi mikro, metabolisme Zn, metabolisme atau defisiensi zat besi, ya, metabolisme zat besi, kemudian heme sintesis, ya. Nanti kan akan ada perannya Zn, perannya B6 maupun Cu. Kemudian anemia karena defisiensi B12 dan asam folat. Ya. Kemudian anemia karena gagal ginjal, anemia aplastik, anemia multiple myeloma. Kemudian anemia genetik itu adalah talasemia, sel cycle anemia, dan hemolitika. Oh, yang belum Ibu jelaskan tadi adalah anemia karena talasemia. Talasemia tadi sudah Ibu jelaskan bahwa hemoglobin itu kan terjadi pembentukannya dari hem dan globin. Kalau dari defisiensi gizi itu hemnya yang terhambat pembentukannya. Sedangkan kalau talasemia yang terhambat adalah pembentukan globinnya. Nah, Anda cari tahu itu. Nah, ini ya tugas kelompoknya. Ada topiknya ada 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada topik 5 topik ini. Dibagi untuk 10 kelompok. Ya. Anda harus buat ini ya, bikin 10 kelompok, ya, kemudian membahas ini, anemia, jenis-jenis anemia ini. Oke, ada pertanyaan? Makalah aja, dalam bentuk makalah. Kalau PPT kan sidik, makalah kan banyak. Anda harus baca banyak. Baik, kita akan ini ya, absen. Ibu aktifkan cyber dulu.
silakan bisa scan. Nanti kalau yang gagal scan nanti Ibu bantu ya dari akun Ibu. Silakan di scan dulu. Jadi yang gagal silakan kontak Ibu nanti untuk atau Ibu kirim ya ini ya. Ibu kirim ke siapa nih tadi yang kontak Ibu? Siapa ya? Apa itu DSS? Apa itu DSS? Ya sudah, kalau memang sudah screenshot. Kalian semuanya tok singkati. Apa itu bingung. Ya udah tak kasih waktu 2 minggu. Loh, itu UTS-mu kapan? UTS-nya kapan? Hmm? Ya sudah, pokoknya sebelum UTS kalian kumpulkan. Oke, ya. Ya, kita akhiri ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Prof, wabarakatuh. Ya, mohon maaf, mm-mm. mohon bertanya. Ya. Ini terkait PHL farmakologi, Prof, yang Oh TM4 iya, belum ya. bisa dilaksanakan kapan, Ge? Ya, sih cari waktu. Ini nanti Ibu sampai sore nih ada ini. Hmm, mungkin Jumat ya. Oh, tapi Eh, Jumat itu Jumat sore, ada nih Jumat 29 ya, 29 Ibu pagi itu ada pembekalan untuk ya Sabtu deh mungkin. Ya, nanti kontak lagi Ibu ya, cari waktu dulu Ibu nih. iya, Hmm. baik, Prof. Kalau terpaksanya nanti, wah Ibu cari-cari waktu di pas hari siang itu enggak bisa. Kalau terpaksanya nanti Ibu kasih waktu malam, enggak apa-apa ya. Iya, Prof. Nanti linknya dari Ibu. Oh iya, baik. Ya, tapi jangan bilang-bilang sama Kapolri malam-malam. Iya, Prof. Baik, Prof. Terima kasih Ya, banyak. oke, yuk. Baik, terima kasih. Yuk, tak. Dah, assalamualaikum. Hai, ya, Halo. ya, assalamualaikum. Nih, Ibu, dulu. Dah. Recording